radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil mi'raj. Dan dari riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridho ia. Ini Abu Sa'id Al-Khudri termasuk kita kata sahabat ya yang begitu banyak kita disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ketika ini disebut ayat ini ya, hadis ini riwayat kita dari Abu Sa'id Al-Khudri ketika Nabi ini mi'raj, kata Rasulullah, fa iza ana birijalin qad wukila bihim rijalun yafukuna lihahum. Jadi kata Rasulullah ketika itu Nabi lagi mi'raj diperlihatkan tuh kita kata siksa umatnya. Maka tiba-tiba ana birijalin, aku ini bersama ya beberapa orang yang dilihat tuh waqad wukila bihim rijalun. Yang itu di situ kita kata dia lagi sedang kita kata apa? Dikumpulin dengan beberapa orang laki-laki. Yafikuna lihahum, yang mereka itu kita kata lagi getok-getokin ya itu janggut-janggutnya. Lihat ini jahma lahya jadi liha. Ini janggutnya dia lagi apa? Dia lagi kita kata lagi pada kita kata dibuka-bukain. Wa akharuna yaji'una bis-suhur. Yang lainnya bawa tuh datang bawa batu. Minan nar, tuh batu dari api. Fayakzifunaha biafwahim, lalu kita kata itu ditimpukin ya dengan kita kata apa? Dengan lidah-lidah mereka, dengan mulut-mulut mereka. Wa takhruju min adbarihim, dan keluarlah tuh batu kita kata dari dubur-dubur mereka. Jadi ditimpuk sama batu dari api, masuk ke mulut, keluarnya ke dubur. Nah, kata Rasulullah, aku saksikan tuh beberapa orang itu kita kata lagi benggek, kita kata itu kita kata janggut-janggutnya supaya ditimpukin sama yang lain. Dan keluar tuh batu yang masuk ke dalam perutnya melalui dubur-duburnya. Nah, ini gambaran siksa yang Allah timpakan kepada mereka, orang-orang kita kata yang memakan harta ayah anak yatim dengan zalim. Fakultu, lalu kata Rasulullah, ya Jibrilu man haula. Wahai malaikat Jibril, itu siapa tuh yang siksanya seperti itu? Mukanya mulutnya lagi pada kita kata dibenggekin, lalu yang lain lagi diimpukin dia, tuh batu masuk ke dalam perutnya, lalu keluar ke duburnya. Qala alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi buturihim nar. Lalu kata Rasulullah, mereka orang-orang menyebut firman Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan secara zalim, sesungguhnya mereka itu kita kata makan ya masuk ke dalam perut mereka, memasukkan kita kata ke dalam perut mereka akan kita kata siksa api neraka. Jadi seolah-olah tuh batu tadi kita kata yang ditipukin oleh orang lain ke dalam kita apa? Ke dalam mulutnya, masuk ke dalam perutnya. Nah, itu adalah siksa gambaran mereka yang tentunya Allah sebutkan tadi dalam ayat tersebut ya, mereka orang-orang yang makan harta anak yatim dengan kita kata apa? Dengan secara zalim. Nah, bisa jadi dengan tipuan, bisa juga kita kata dia apa? Dia lenyapkan dan lain sebagainya. Nah, ini kaitan-kaitan yang berkaitan ya dosa-dosa siksa mereka orang-orang yang kita kata itu memakan harta anak yatim dengan secara zalim. Jadi kalau misalnya itu anak masih kecil, kita jadi susah. Iya, mana dimakan kan kita masih masakin misalnya. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum fiddin. Apa ikhwanukum? Kalau kamu itu nyampur sama mereka, maka mereka itu adalah kita kata apa? Menjadi saudara kalian. Tapi tentunya apa? Tidak dengan berlebihan di dalam memakan barang tersebut. Jadi misalnya mau dihitung-hitung ya, anaknya 2 anak yatim udah berapa duit sih kalau makan per hari? Masak itu makan barang, masa elok kita hitung juga, kita pocilin juga yang milik dia. Ya tentunya itu lebih baik lagi kalau kita cuman bahasa kasarnya ya udah makan di sini aja dah. Ya makan bareng-bareng nih sama mamang misalnya, ya akan lebih enak lagi. Kita kagak hitung dah tuh, iya itu lebih baik lagi sama kita. Makanya wa in kanu ghaniyan, kalau emang dia kaya, ya tentunya itu semua menjadi bagian amal ibadah kita nih di dalam mengurus anak-anak tersebut. Nah ini gambaran kita kata siksa yang Allah timpakan kepada mereka memakan harta anak yatim dengan secara zalim. Makanya Sayyidina Umar
diperintahkan ya ittajiru fi amwalil yatama, kembangkan loh harta-harta anak yatim, kata Sayyidina Umar. Supaya apa? Wala taquluha zakat, jangan sampai tuh harta habis dimakan zakat, karena ya namanya kekayaan kan wajib dizakati. Kalau nggak dikembangin lama lah dikeluarkan zakatnya tiap tahun sekian, orang kagak berubah-ubah ya, pas sampai habis kagak ada namanya kewajiban zakat, habis tuh harta. Nah makanya kata Sayyidina Umar, hendaklah kamu kembangkan tuh harta anak yatim supaya nggak habis dimakan oleh zakat. Enggak, bukannya dihabis oleh dimakan sama kita, bukan, maksudnya nanti zakat sedikit-sedikit kan habis tuh dimakanin. Kalau disimpan aja, nah setiap tahun dikeluarkan sekian terus sampai dia dewasa lah, akhir-akhirnya apa? Berkurangnya jauh. Nah oleh karena itu kata Sayyidina Umar, kembangin tuh ya supaya jangan sampai habis dimakan kita kata apa? Oleh kewajiban zakat. Karena namanya harta itu wajib dizakati, meskipun kita kata harta itu anak yatim. Ya kita pun bahasa kata andai kata memang kita bekerja untuk mereka, tentunya apa? Dengan sekedarnya yang kita bisa lakukan kita ambil tuh dari tugas kita, tapi tidak berlebihan. Ya misalkan memang kita susah, memang kita kagak kerja, karena kita ngurusin dia. Ya bahasa kasar nih, ya tentunya ada kan. Ya tiap hari misalnya kita ojek dah, ya biasanya gocap, biasanya ya elok gocap-gocap juga, ya biar kurangin juga. Karena apa? Tenaga kita juga waktu kita tersita untuk apa? Ngurus-ngurus hal-hal urusan dia, berkaitan apa? Dengan kita kata apa? Dia punya tadi harta. Yang apalagi kalau kita bisa namanya nggak apa yang hitung-hitung di situ, menjadi satu kebaikan kita semua tuh. Jadi makanya di dalam keutamaan kita nih yatim ini bukan hanya semuanya itu bakal kita dapat, keberkahannya begitu besar. Bahkan si orang tua wanita pun ketika dia perhatikan tuh anaknya, itu menjadi keutamaan dia. Makanya kata Rasulullah, ana awalu may yaftahu lahu babal jannah, aku ini yang pertama kali dibukakan pintu surga. Fa izam bimra'atin, maka tiba-tiba aku bahasa kasar kaget tuh ada perempuan duluan, iya masuk, udah mau masuk, bahasa kita udah menyelak masuk. Kata Rasulullah, man anti, siapa engkau? Ana mar'atun, aku ini seorang wanita, qa'attu ala aitam, aku ini perempuan yang ngurus anak yatim. Jadi benar-benar diperhatiin tuh oleh orang tuanya, oleh kita kata ibunya. Makanya itu punya kelebihan tersendiri ketika dia perhatikan.